Yang saya muliakan para pengasuh dari anak-anak yatim, ya. Terima kasih Ustadz, Ustadzah, Bapak Ibu yang mau merelakan waktunya untuk mengasihi anak yatim. Kami mewakili semua yang hadir dari semua komunitas sepeda, termasuk Pak Idris, ya, mengucapkan terima kasih karena kami belum bisa pada posisi Bapak dan Ibu sekalian mengasuh anak yatim yang luar biasa pahalanya dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dan orang yang mengasuh anak yatim itu seperti ini dekatnya di surga, antara jari tengah dan telunjuk, Bapak Ibu sekalian. Dekat sekali. Maka mungkin tadi ada usul dari Pak Puang Idris bahwa kalau ada acara-acara keagamaan di sini, bagus pilot dihadirkan anak yatim gantian. Di Makassar ini kalau saya tidak salah, data yang saya punya itu ada sekitar 1000 lebih anak panti asuhan di Makassar, dan itu mulai dari yang kecil-kecil, pelosok-pelosok sampai yang besar-besar itu digilir pilot, bagus sekali. Jadi mudah-mudahan berapa kali kita bikin kegiatan, berapa anak yatim dapat santunan, Masya Allah. Itu jadi niat kita. Sama kalau kita bersepeda juga, niat itu menentukan amal. Amal itu tergantung dari niatnya, kata Nabi, innamal amalu binniyat. Maka niat kita bersepeda adalah menjadi al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Ini ada hadis Nabi dari Bukhari. Kata Rasulullah SAW, mukmin yang kuat khairun, lebih baik di sisi Allah, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, dari mukmin yang lemah. Maka teman-teman di E2G dan seterusnya, komunitas apa saja yang sepeda, teman-teman niatkan ini untuk menjadi mukmin yang kuat. Karena khairun, pertama dia lebih baik, kedua ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Iya. Nah tentu kekuatan fisik ini, kekuatan kita bersepeda ini dibarengi dengan ketaatan kita, Bapak Ibu sekalian, adalah yang paling saya tekankan bagi semua komunitas sepeda. Sebagaimana dulu juga waktu rahimahullah, waktu kita ada acara di pantai di CP yang tentang Dokter Santi waktu itu, saya bilang paling penting dalam persepedaan itu adalah kalau waktu sholat singgah sholat. Iya. Tidak ada tawar menawar untuk itu. Iya. Apalah artinya kita menjadi mukmin yang kuat kalau Allah panggil kita ibadah lalu kita lewat. Iya. Artinya kalau sudah azan kita harus berhenti. Iya. Dan sebaiknya tabe-tabe tidak mengajari, Prof, semuanya teman-teman, sebaiknya kalau jamak, misal ke daerah naik sepedanya, jamak pun pesepeda itu harus takdim. Iya. Tidak boleh takhir semestinya. Iya. Karena dia berada pada kondisi yang tidak darurat. Artinya dia bisa memberhentikan sepeda itu. Berbeda mungkin dengan, mohon maaf, kondisinya kita safar ke negara lain, kita safar ke umroh, ya itu boleh ada pilihan, entah jamak takdim atau jamak takhir. Apa bedanya, Ustaz? Takdim itu mengerjakan sholat setelahnya di sholat sebelumnya. Oke? Kalau kemudian jamak takhir dilakukan untuk yang bersepeda, maka ini sebagian ulama makruh. Sama seperti orang naik motor, ya, mogean misalkan. Maka sebaiknya jamak itu dilakukan takdim. Misal zuhur asar, sehingga dulu sholat zuhur, ya misal dia mau kemana, ke Parepare naik sepeda, anggaplah dia punya rute Parepare, maka sudah lebih 80 kilo Ustadz, mazhab Imam Syafi'i 80 kilo itu batas sudah boleh jamak. Maka perjalanan azan zuhur, maka ketika azan zuhur semua singgah dulu, sholat zuhur 2 rakaat, lanjut asar 2 rakaat. Ini namanya jamak takdim qasar. Nah, begitu juga dengan maghrib isya. Maghrib dulu 3, baru kemudian isya 2 rakaat. Sebaiknya untuk setiap kali kita kemudian berangkat dalam sebuah perjalanan, misal sepeda yang sifatnya butuh sholat yang dijamak lebih dari 80 kilo, maka saya anjurkan teman-teman, ya ini kaidah agama kita, dilakukan jamak takdim. Ya, di awal sholat, artinya asarnya dikerjakan di zuhur. Kalau Ustadz saya mau pilih zuhur sendiri, asar sendiri, boleh, itu tidak mengapa. Kalau ada yang bilang mau jamak silahkan, mau sendiri-sendiri boleh. Ya. Tetapi kalau mau dipilih antara takdim dan takhir, maka untuk pesepeda ya diusahakan takdim, dikerjakan di awal waktunya. Zuhur asar berarti di waktu zuhur, maghrib isya di waktu maghribnya. Seperti itu. Ini kaidah dalam beragama, Bapak Ibu sekalian. Tugas saya mengingatkan, iya. Karena saya yang kemudian perlu memberikan pada Bapak Ibu sekalian pengetahuan tentang agama ini. Jadi kita beribadah dalam sepeda ini
sehatnya dapat, pahalanya dapat. Iya. Mana hadisnya? Hadis Bukhari. Jadi kalau ada yang menanyakan Anda, kenapa Anda bersepeda? Saya ingin jadi mukmin yang lebih baik di sisi Allah dan lebih dicintai Allah. Mana hadisnya? Bukhari. Anda bisa googling saja sekarang. Mukmin yang kuat lebih dicintai, lebih baik dan lebih dicintai Allah. Itu hadis Bukhari. Rasulullah yang bilang, Bapak Ibu sekalian. Maka olahraga ini, apapun olahraga sebenarnya, kalau diniatkan untuk jadi mukmin yang kuat, maka dia berpahala. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sama-sama ke satu tujuan, sama-sama goes. Yang satu dapat pahala di akhirat, yang satu cuma capek di dunia. Rugi nggak? Rugi. Berapa jam kita naik sepeda? 1 jam, 2 jam. Sholat saja 5 waktu mini, Pak. 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu satu sholat cuma 5 menit, Pak. Sepeda kita bisa 2 jam. Kalau tidak diniatkan ibadah untuk menjadi mukmin yang kuat tadi, maka rugi sekali. Subhanallah, saya tambahkan Bapak Ibu sekalian, sudahlah niat ditambah dengan zikir. Kan tidak ada orang dengar Anda bilang apa dalam hati. Sambil gayung sepeda, bayangkan ya teman-teman, kalau Anda rutinkan ini. Kata Nabi SAW, siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi 100 kali, 100 kali Pak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Gufirat khatayahu wa inkadat mithla zabadil bahar. Diampuni semua dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi bayangkan, 1 kali kita naik sepeda, 100 kali saja subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, 100 kali. Nah, saya yakin sekali, tidak mungkin 100 kayuhan itu, tidak mungkin, lebih pasti. Apalagi kalau jaraknya sudah agak jauh, ya berapa kilo misalkan, itu pasti lebih. Jadi kalau Anda rutinkan subhanallah wa bihamdi, oke. Nabi juga mengatakan, siapa yang mengatakan istighfar, astagfirullah, 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 kan tidak ada aja orang lihat, Ki. Jangan makin malu-malu. Iya, hanya Allah yang tahu. Sambil kita gayung sepeda kita, sambil kita astagfirullah, astagfirullah, kan sama. Tidak akan berkurang gitu kecepatan. Bahkan justru tenaganya bertambah karena dibarengi zikir. Bapak Ibu sekalian, bayangkanlah subhanallah. Sehatnya jadi mukmin yang kuat dapat, pahala zikirnya dapat, niatnya dapat. Luar biasa. Iya. Apalagi misalkan tabek sekali menuju pada satu tempat, di tempat itu juga sudah ada lagi anak yatim yang kemudian kita, misal kita ke Parepare, di Parepare kumpulkan 5 panti asuhan, kita ke sana bawa beras, bawa apa, masya Allah, sudahlah diniatkan jadi mukmin yang kuat, menggayung sepeda dengan zikir, meniatkan ibadah sampai di tempat tujuan juga, kemudian apa? Dapat pahala lagi dari anak-anak yatim yang kita sedekahkan, kita berikan kepada mereka kebaikan-kebaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu hal yang kemudian ingin saya ingatkan. Tentu ini tertuju pada teman-teman komunitas ya, apapun anak-anak yatim dan seluruh ustadz-ustadzah ya, mengambil manfaat dari yang saya sampaikan, dan ini bisa berlaku pada semua hobi Bapak Ibu sekalian. Tergantung niat, dan termasuk mohon maaf ya, saya ingatkan kembali terakhir, ketika kemudian Anda, ya ini terakhir sekali saya ingatkan, ketika kemudian Anda bersepeda Bapak Ibu sekalian, tolong dijaga baik-baik, jangan sampai kemudian menzolimi orang lain. Jangan sampai kemudian kita ini pas sepeda merasa sepeda kita mahal, sepeda kita komunitas, kita berkomunitas, akhirnya mengganggu jalanan, kemudian muncul rasa sombong di dalam hati karena mungkin sepedanya mahal ya. Pak Ilo, berapa harga sepeda tak kemarin kita bilang? Ya, berapa Prof? Ya 250 juta. Dia sebut gitu Prof ya. Saya cuma pancing-pancing beliau. Dia bilang 250 juta sepedanya. Ada dulu sepedanya di ruangannya mahal sekali. Ya. Saya bilang itu boleh, silakan aja kalau Anda kemudian juga rutinkan sedekah. Jangan sampai harga sepeda kita mahal tapi kita sekek bersedekah, pelit bersedekah. Ya. Pak Ilo ya. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya teman-teman E2G dikumpulkan oleh Allah di dunia dan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga anak-anak yatim kita, anak-anak yang masya Allah dimuliakan Allah dengan statusnya, menjadi anak-anak yang soleh, solehah, hafid, hafizah ya, mudah-mudahan jadi hafid Quran semua anak ya, semangat ki menghafal ya, mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.